Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan program bimbingan dan konseling berdasarkan identifikasi kebutuhan masalah siswa atau yang disingkat dengan IKMS di SMP Negeri 1 Darussalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fenet Arya. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap program bimbingan dan konseling yang telah saya ambil atau dengan berdasarkan IKMS ini. Nah, kalau kita lihat dari daftar topik atau daftar isi, di sini yang pertama itu ada rasionalisasi, kemudian dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, rumusan tujuan, komponen program, bidang layanan, action plan, pengembangan topik, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Kemudian ada sarana dan prasarana, anggaran biaya, program semester, dan yang terakhir itu ada lampiran-lampiran. Nah, yang pertama itu ada rasionalisasi, dapat kita lihat pada IKMS ini. Nah, pada saat ini layanan bimbingan dan konseling yang telah diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Darussalam telah menghadapi banyak sekali tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Nah, dapat kita lihat di sisi internal bahwa problematika yang didapati itu adalah penyesuaian akademik di sekolah yang belum mampu mengontrol diri, penyesuaian diri dengan budaya kelompok teman sebaya di sekolah, dan juga belum mampu menentukan pilihan karir. Nah, kalau kita lihat dari sisi eksternalnya, di sini siswa yang rentang usia perkembangan remaja juga telah menghadapi banyak perubahan-perubahan budaya yang sangat cepat melalui adanya media sosial, sehingga informasi yang didapatkan mudah sekali diakses, dan mereka yang usianya ini masih remaja tentunya mudah sekali mengimitasi dan mencontoh budaya-budaya luar yang tentunya itu tidak sesuai dengan budaya yang telah dianut. Nah, kemudian ada dasar hukum. Dapat kita lihat dasar hukum di sini itu ada 10. Yang pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang pendidikan. Nah, kemudian yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang guru dan dosen. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Guru Nomor 74 Tahun 2008 dalam pasal 54 ayat 6. Nah, kemudian yang keempat itu ada Permen Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Nah, kemudian yang kelima itu ada Permen Pendidikan Nasional Pasal 22 ayat 5 tentang penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, kemudian yang keenam itu ada Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angkatan kreditnya. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada Permendikbud nomor 68 untuk SMA dan nomor 69 juga untuk SMA. Kemudian yang terakhir itu ada nomor 70 untuk SMK pada tahun 2013 yang menjelaskan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada Permendikbud nomor 64 tahun 2014 yang menjelaskan tentang peminatan pada pendidikan menengah. Nah, kemudian yang ke-9 itu ada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang menjelaskan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada POPBK pada SMP, SMA, SMK tahun 2016 Dirjen GTK Kemendikbud. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat visi misi SMP Negeri 1 Darussalam. Dapat kita lihat di sini misinya yang
pertama itu ada melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dipunyai. Nah, yang kedua itu ada menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Ketiga, ada menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Kemudian yang keempat itu mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang. Yang kelima itu menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok yang terkait dengan sekolah. Nah, di sini visinya itu menyiapkan generasi yang berkualitas, memiliki dasar keimanan dan ketakwaan, serta mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dapat kita lihat juga di sini ada visi dan misi bimbingan dan konseling pada SMP Negeri 1 Darussalam. Kita lihat dari visi bahwa visi bimbingan dan konseling pada SMP Negeri 1 Darussalam ini ialah mengembangkan dan mewujudkan layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli menuju pribadi yang unggul dalam segi pengetahuan, bakat, minat, iptek, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan misinya di sini yang pertama itu ada misi pendidikan, yaitu membantu mengembangkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyampai informasi mengenai pembentukan perilaku efektif normatif dalam jangka waktu saat ini sampai ke masa depan. Dan yang kedua itu ada misi pengembangan, yang membantu mengembangkan dan memfasilitasi minat bakat peserta didik melalui pengembangan ekstrakurikuler dan pembentukan perilaku efektif normatif baik dalam lingkungan sekolah maupun rumah. Dan yang terakhir itu ada misi pengentasan masalah, yaitu yang membantu dan memfasilitasi penyelesaian dan pengentasan masalah peserta didik atau konseli yang mengacu pada lingkungan sekolah dan rumah. Nah, kemudian dapat kita lihat di sini ada deskripsi kebutuhan, di mana kebutuhan peserta didik atau konseli ini dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoritik dan hasil asesmen kebutuhan yang telah dilakukan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, guru bimbingan dan konseling ini terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan atau needs assessment. Tujuannya ini untuk penyusunan instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan konseli. Nah, di sini kita dapat melihat ada profil kelas. Pada profil kelas ini kita dapat lihat di sini ada PSBK atau disingkat atau kepanjangan dari P itu ada pribadi, sosial, belajar dan karir. Dapat kita lihat pada bidang pribadi itu ada 12%, pada bidang sosial itu ada 6%, bidang belajar ada 13%, bidang karirnya itu ada 11%. Nah, selanjutnya dapat kita lihat ada profil pada profil peserta didik. Pada profil peserta didik ini siswanya ada 14. Itu ada Abdi, Nabila, Aditya, Rizky, Taufik, Hidayatullah, Putri, Agustina, Nazila, Diana, Audi, Amalia, Maria, Nazwa, Afifah, Ayah, Feti, Nurmiati. Nah, pada bidang masalahnya ini mereka memiliki bidang masalah masing-masing yang berbeda-beda ya. Pada bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan memiliki jumlah masalah juga yang berbeda-beda dengan persentasenya. Nah, kemudian dapat kita lihat pada rumusan kebutuhan. Nah, di rumusan kebutuhan ini kita dapat melihat diidentifikasi berdasarkan asumsi tentang tugas perkembangan yang seharusnya dicapai peserta didik atau konseli, dan asesmen kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya
Hasil asesmen inilah yang akan dijadikan deskripsi kebutuhan yang akan difasilitasi dalam pencapaian tujuan layanan yang akan diberikan kepada si peserta didik atau konseling itu. Nah, kita dapat melihat di sini ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karirnya. Nah, kemudian kita masuk ke rumusan tujuan, di mana rumusan tujuan ini disusun berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atau hasil deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli. Nah, rumusan tujuan ini akan dicapai atau disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseli tersebut setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Dapat kita lihat juga pada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar dan karirnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke komponen layanan, di mana komponen program bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Darussalam ini terdiri dari layanan dasar, layanan permintaan dan perencanaan, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, kemudian dapat kita lihat pada alokasi waktunya, di mana ada komponen program. Di sini ada layanan dasar yang memiliki materi bahaya narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang jumlah layanannya itu 32 dengan proporsinya 29%. Dapat dihitung perhitungan waktu 24 sampai 40 jam itu sekitaran 7 jam. Kemudian pada layanan permintaan dan perencanaan individu dengan topik materinya itu trik sukses sambil belajar. Jumlah layanannya itu 37 dengan proporsi 33%, dihitung dalam 7 jam. Kemudian layanan responsifnya itu dengan materi layanannya atau topik materinya itu fasilitas sekolah. Jumlah layanannya itu 33 atau dengan proporsi 25%, dihitung dalam 6 jam. Dukungan sistemnya itu dengan topik materi pengembangan jaringan dengan jumlah layanan 7, proporsi 13%, dan dihitung 4 jam. Maka dapat jumlah layanannya itu ada 109 dan proporsinya itu 100%, dihitung waktunya itu ada 24 jam. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bidang layanan, di mana bidang layanan ini ada 4, yaitu pribadi, belajar, sosial, karir. Nah, yang pertama itu ada pribadi, bahwa bidang pribadi ini suatu proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang pengembangan aspek pribadinya. Nah, yang kedua itu ada bidang sosial, di mana suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami lingkungannya dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah sosial di dalamnya. Nah, yang ketiga itu ada bidang belajar, di mana bidang belajar ini proses pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, kemudian mencapai hasil belajar secara optimal. Nah, bidang terakhir itu ada bidang karir, di mana proses pemberian bantuan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor ini kepada peserta didik atau konseli untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi, potensi diri, dan kesempatan yang tersedia. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap action plan, di mana tahap action plan ini atau rencana kegiatan bimbingan dan konseling merupakan rencana yang menguraikan tindakan-tindakan yang
dilakukan untuk mencapai tujuan yang didapat dari hasil asesmen terhadap kondisi peserta didik atau konseli, serta standar kompetensi kemandirian siswa atau disingkat dengan SKKPD. Nah, di mana di sini ada action plan ini kita lihat pada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karirnya memiliki tujuan, komponen layanan, strategi layanan, materi layanan, metode, media, dan evaluasi. Di mana di sini kita bawa contohnya satu yang saya jelaskan untuk menyingkat waktu juga, itu ada bidang pribadi. Dengan tujuannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi beragam fasilitas kesehatan yang ada di sekolah dengan komponen layanannya itu layanan responsif. Nah, kemudian strategi layanannya itu dengan konseling kelompok. Kemudian fasilitas materi layanannya itu ada fasilitas sekolah. Nah, kemudian metodenya itu diambil dengan ceramah, terus medianya itu ada PPT, video, laptop, papan tulis, spidol, kertas buku, dan lain-lain. Nah, evaluasinya itu dengan proses wawancara, observasi, dan dengan hasil wawancara dan IKS. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pengembangan tema atau topik. Nah, dapat kita lihat di sini, tema atau topik itu merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang akan dituangkan dalam RPLBK atau Rencana Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling. Di sini kita dapat melihat pada nomor item 16916 dengan bidang layanan pribadi, sosial, belajar, karir dengan tujuan, materi layanan, submateri, dan alokasi waktu. Pada bidang layanan pribadi itu tujuannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi beragam fasilitas kesehatan yang ada di sekolah, seperti yang tadi juga dengan materi layanannya itu fasilitas sekolah. Nah, submateri layanannya itu yang pertama itu ada letak strategis fasilitas sekolah, kemudian yang kedua macam-macam fasilitas sekolah, yang ketiga ada fungsi dan manfaat fasilitas kesehatan sekolah, dan yang terakhir itu ada petugas kesehatan sekolah dengan alokasi waktunya itu 2 JP. Nah, kemudian langsung kita masuk ke tahap evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut, di mana evaluasi di sini ialah langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling atau BK, di mana evaluasi ini secara umum ditunjukkan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi program bimbingan dan konseling terdapat 2 jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, kemudian masuk ke pelaporan, di mana pelaporan ini merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Nah, isi dalam pelaporan ini lebih bersifat mendeskripsikan dan memberikan uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Nah, kemudian ada tindak lanjut, di mana tindak lanjut ini dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana ini berisi fasilitas dan pelengkapan yang mendukung terhadap keterlaksanaannya program bimbingan dan konseling. Nah, kita dapat melihat di sini yang pertama itu yang diperlukan ada ruangan bimbingan dan konseling kelompok dengan spesifikasinya itu ruangan 3x3 dengan kursi 10 plus AC dan penerangannya. Satuannya itu 1 dengan harga 8 juta yang dengan manfaatnya itu efektivitas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok.
Kemudian yang kedua itu ada perangkat komputer dengan spesifikasinya itu perangkat komputer, mouse, hard disk, dan keyboard dengan satuan 1. Harganya itu 7 juta. Kemudian manfaatnya itu mengelola, menghimpun, dan menyiapkan data peserta didik serta data administrasi lainnya. Nah, kemudian dapat dilihat di sini anggaran biaya, di mana anggaran biaya ini rencana dari anggaran yang berisi uraian kegiatan dan rincian besar anggaran yang dibutuhkan. Jumlah besar anggaran ini menunjukkan kebutuhan besaran anggaran untuk mendukung keterlaksanaannya program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan ini. Dengan kegiatannya itu ada kunjungan rumah, pembuatan media BK, kemudian dengan volume 1 orang peserta didik kali 10 UBX itu ada 100.000 dengan 4 paket kali 750 dengan jumlah 1 juta dan 3 juta. Jadi semuanya itu kalau digabung dari sarana dan prasarana, kemudian anggaran biaya itu ada 19 ada 19 juta. Nah, kemudian kita dapat melihat di action plan-nya itu ada juga di sini jenis kegiatan dan layanan pada bidang pribadi, sosial, bimbingan karir, beserta fungsi dan konseling. Kemudian dengan tujuannya di sini pada semester ganjil kita membawa dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, di mana dapat kita lihat di sini pada bidang jenis kegiatan layanan itu pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan tujuan tercapainya aktivitas layanan bimbingan dan konseling. Itu persiapannya pada bulan Juli, minggu 1 dan minggu 2 gitu juga yang di bawahnya. Kemudian dapat kita lihat pada program semester ganjil ini, layanan bimbingan dan konseling itu dari layanan dasar, di mana ada bimbingan klasikal, terus bimbingan kelompok, ada konseling individu, dan konseling kelompok. Nah, pada konseling kelompok, kita lihat pada bimbingan klasikal itu layanan dasar. Pada bimbingan klasikal itu ada pentingnya menjaga kesehatan reproduksi atau dalam fungsi dan bimbingan konseling itu pemahaman dan pengembangan, dengan tujuan peserta didik dapat mengidentifikasi beragam informasi kebutuhan reproduksi remaja. Itu dibuat pada minggu kedua pada bulan Juli. Nah, kalau kita lihat di bidang program semester ganjilnya, kita langsung masuk ke program semester ganjil karena waktu juga. Itu kita dapat melihat juga seperti yang tadi, itu ada jenis kegiatan dan layanannya itu ada 4, ada 5. Kemudian kita buatnya itu pada bulan Januari, Februari, Maret, kemudian April, Mei, dan Juni. Nah, seperti biasa juga layanan dasarnya itu ada bimbingan kelompok, kemudian ada bimbingan klasikal, konseling kelompok, konseling individu, dan yang lain-lainnya. Nah, baik, selanjutnya kita langsung masuk ke lampiran-lampiran, di mana di lampiran RPL ini pada bimbingan klasikal dapat kita lihat di sini semester ganjil dan genap.
Pada komponen layanannya itu layanan responsif, bidang layanannya pribadi, topik yaitu fasilitas sekolah, fungsi layanannya itu pemahaman dan pengembangan, tujuan layanannya peserta didik dapat mengidentifikasi beragam fasilitas kesehatan yang ada di sekolah, tujuan khususnya peserta didik dapat lebih mengenal fasilitas sekolah. Langsung ke RPL bimbingan kelompok. Kalau RPL bimbingan kelompok ini dengan komponen layanan dasar, bimbingan layanannya itu sosial, topiknya itu perbedaan pendapat dengan fungsi layanannya itu pengembangan penyesuaian. Terus tujuan layanannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi sikap saat terjadi perbedaan pendapat dengan orang tua atau orang lain. Langsung masuk ke RPL konseling individual. Di sini komponen layanannya itu layanan dasar. Bidang layanannya itu sosial dengan topik menjaga kesehatan pendengaran dan penglihatan. Dan yang terakhirnya itu ada RPL konseling kelompok. Pada semester ganjil genap ini dengan komponen layanan dasar, bidang layanannya itu pribadi dengan topik bahaya narkoba. Fungsi layanannya ini pengembangan dan penyesuaian. Terus tujuan layanannya ini peserta didik dapat mengidentifikasi bahayanya rokok, miras, dan narkoba. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.